Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Liverpool ditahan imbang oleh Crystal Palace di mana Darwin Núñez mendapat kartu merah. Sementara ada Thomas Doll yang mengejek Manchester United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Walaupun sudah hengkang dari Liverpool, Sadio Mane mengirimkan 150 paket kenang-kenangan untuk para staf. Masih di klub Inggris guys, ada sejumlah pemain MU yang meminta Ten Hag untuk mencopot Maguire dari ban kapten. Sadio Mane memang sudah hengkang dari Liverpool dan kini bergabung ke Bayern Munchen. Akan tetapi pemain asal Senegal tersebut nggak bisa melupakan jasa Liverpool begitu saja. Mane dikabarkan mengirimkan 150 paket kenang-kenangan untuk dibagikan ke para staf The Reds. Dia membagikan paket tersebut nggak memandang bulu dan jabatan. Mulai dari petugas kebersihan sampai petugas keamanan mendapatkan paket tersebut. Paket ini berisi sejumlah coklat serta kartu ucapan. Manchester United dikabarkan sedang gak harmonis pasca kekalahan telak kontra Brentford kemarin. Saat itu para pemain menyoroti sang kapten yakni Harry Maguire. Mereka meminta Erik ten Hag untuk mencopot Maguire dari ban kapten, sebab para pemain tersebut meragukan kemampuan Maguire yang kerap melakukan blunder. Bahkan Cristiano Ronaldo pernah membujuk pelatih untuk mencopot Maguire dari kapten. Hal ini terjadi saat era kepelatihan masih dipegang oleh Ole Gunnar Solskjaer. Barcelona yang ngebet mendatangkan Bernardo Silva harus siap merogoh kocek mencapai 100 juta euro. Kita bertolak ke sepak bola tanah air guys. Ada Thomas Doll yang bilang kalau pertahanan Persija lebih baik ketimbang Manchester United. Barcelona dikabarkan sedang mengincar gelandang serang Manchester City yakni Bernardo Silva. Gelandang Portugal ini dianggap cocok dengan gaya permainan Blaugrana. Sayang untuk bisa merekrut Bernardo ke Camp Nou, Barcelona harus merogoh kocek yang gak sedikit. Sebab The Citizen sendiri enggan melepas Bernardo karena masih dibutuhkan. Seandainya ngebet merekrut Bernardo, Manchester City memasang bandrol harga yang cukup tinggi. Dilansir dari The Athletic, harga tersebut mencapai 100 juta euro. Di musim panas ini, Aston Villa mendatangkan Diego Carlos dari Sevilla dengan mahar 31 juta euro. Baru menjalani 2 pertandingan, Carlos dipastikan absen selama 6 bulan ke depan. Alasannya karena bek tengah asal Brazil tersebut mengalami cedera tendon Achilles. Cedera tersebut didapat saat Aston Villa berhasil mengalahkan Everton dengan skor 2-1. Kabarnya Carlos harus mendapat perawatan dan akan segera melakukan operasi. Dengan cederanya, Diego Carlos membuat stok bek tengah Aston Villa semakin menipis. Timo Werner sudah resmi menjadi pemain RB Leipzig di musim panas ini. Walaupun sudah cabut dari Chelsea, Werner masih sangat peduli dengan skuad The Blues. Hal ini terbukti di mana saat itu Werner menonton pertandingan di laga melawan Tottenham Hotspur kemarin. Saat itu Werner terlihat tegang dan serius menyaksikan jalannya pertandingan. Sebagai informasi, Werner sendiri mencatatkan debutnya dengan sangat manis, sebab penyerang asal Jerman tersebut berhasil mencetak 1 gol di laga kontra FC Köln beberapa hari yang lalu. Persija Jakarta mengawali kiprah Liga 1 dengan hasil kurang memuaskan. Terbukti skuad Macan Kemayoran kerap kebobolan pada setiap pertandingan. Menariknya, Thomas Doll memberikan tanggapan yang gak terduga. Doll menyebut kalau MU kebobolan 4 gol sementara Persija cuma kebobolan 1 gol saja. Itu artinya dia menilai kalau pertahanan Persija lebih baik ketimbang MU. Walaupun begitu, Doll masih akan terus membenahi lini pertahanannya saat ini. Keluarga Glazer enggan menjual Cristiano Ronaldo karena ingin memanfaatkan ketenarannya. Kita juga ke Perancis, ada Christophe Galtier yang memanggil Neymar dan Mbappe terkait perkara rebutan penalti. Cristiano Ronaldo sering diberitakan hengkang dari Manchester United. Terkait hal tersebut, manajemen Setan Merah merasa gerah dan pertimbangkan untuk melepas sang mega bintang. Sky Sport mengabarkan kalau manajemen MU ingin memutus kontrak sang pemain. Hal ini baru bisa terwujud seandainya Ronaldo nggak mengubah sifatnya saat ini. Sayangnya pemilik Setan Merah yakni keluarga Glazer nggak mengizinkan Ronaldo untuk pergi. Alasannya karena Ronaldo dianggap bisa membantu finansial Setan Merah berkat ketenarannya. Kylian Mbappe mencetak 1 gol saat PSG berhasil mengalahkan Montpellier dengan skor 5-2. Dalam kesempatan tersebut, Mbappe juga berpeluang untuk mencetak brace. Hal ini terjadi saat skuad Parisiens mendapat hadiah penalti. Saat itu Mbappe meminta Neymar untuk memberikan eksekutor penalti tersebut kepadanya. Sayang Neymar enggan memberikannya karena saat itu Mbappe sudah mendapatkan jatah penalti.
Terkait hal itu, Christophe Galtier memanggil keduanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Napoli meraih kemenangan besar di laga pembuka Serie A kontra Hellas Verona. Bermain sebagai tim tamu, skuad Partenopei mengakhiri laga dengan kemenangan 2-5. Napoli tertinggal lebih dulu setelah Kevin Lasagna mencetak gol di menit ke-29. Beruntung skuad Partenopei bangkit dengan mencetak 5 gol sekaligus. 5 gol tersebut dicetak lewat Kipcha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, serta Matteo Politano. Sementara 1 gol balasan Verona dicetak oleh Thomas Henry. Kiper Lazio Luis Maximiano diganjar kartu merah saat laga baru berjalan 6 menit. Kita bertolak ke Inggris, ada Cristiano Ronaldo yang terlihat makan seorang diri dan menjauh dari pemain MU. Lazio mendatangkan Luis Maximiano dari Granada dengan mahar 10 juta euro. Kiper asal Portugal tersebut mencatatkan debut pertamanya di laga kontra Bologna kemarin. Baru 6 menit merasakan panasnya rumput, Maximiano sudah diganjar kartu merah oleh sang wasit. Saat itu dia dianggap dengan sengaja menangkap bola di luar kotak penalti. Walaupun harus bermain dengan 10 pemain, Lazio mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Kini Lazio menempati posisi ke-7 dengan mengemas 3 poin. Cristiano Ronaldo memberikan kritikan kepada Erik ten Hag saat Manchester United dikalahkan oleh Brentford. Ronaldo mengkritik ten Hag yang ingin anak asuhnya terus menekan lawan. Sementara itu Ronaldo juga beberapa kali terlihat duduk seorang diri dan berpisah saat makan siang. Situasi tersebut membuat ruang ganti setan merah memanas. Erik ten Hag pun mengaku kesulitan menyatukan Ronaldo setelah absen di beberapa laga pramusim. Walaupun begitu, ten Hag masih ingin mempertahankan Ronaldo di Old Trafford. Next, ada Michael Edwards yang dikabarkan menolak untuk menjadi direktur baru Chelsea. Selain itu, skuad The Blues juga ditolak oleh Pierre-Emerick Aubameyang yang ingin bertahan di Barcelona. Chelsea memulai era baru di bawah kepemilikan pengusaha asal Amerika yakni Todd Boehly. Sejauh ini, skuad The Blues sudah mendatangkan 3 pemain anyar di musim panas ini. Selain mendatangkan pemain anyar, mereka juga mencari seseorang untuk mengisi posisi direktur. Michael Edwards pun sempat digadang akan mengisi posisi tersebut. Namun mantan direktur Juventus ini menolak tawaran menjadi direktur The Blues. Edwards menyebut kalau dirinya masih ingin beristirahat dari dunia sepak bola. Kehadiran Robert Lewandowski ke Barcelona menjadi petaka bagi Pierre-Emerick Aubameyang. Sebab dia harus kalah saing dan tersingkir dari posisi utamanya. Oleh sebab itu dia pun dirumorkan akan angkat koper dari Camp Nou. Sejauh ini Chelsea menjadi klub yang paling serius merekrut mantan bomber Arsenal tersebut. Sayangnya bomber Gabon ini enggan untuk cabut dari Barcelona. Kabarnya dia siap bersaing dengan Lewandowski untuk mendapatkan tempat utamanya tersebut. PSM Makassar kembali meraih hasil positif di pekan keempat Liga 1. Bermain sebagai tim tamu, skuad Juku Eja menekuk Rans Nusantara FC dengan skor 1-2. Rans Nusantara FC unggul terlebih dahulu lewat gol Mitsuru Maruoka. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, skuad Juku Eja bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak lewat brace dari Everton Nascimento di menit ke-48 serta 92. Kemenangan ini memastikan PSM bertengger di peringkat 3 dengan mengkoleksi 10 poin. Dan inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan keempat. Liverpool gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang oleh Crystal Palace dengan skor 1-1. Masih di laga yang sama guys, ada Darwin Núñez yang mendapatkan kartu merah setelah menanduk pemain Crystal Palace. Liverpool memainkan laga pekan kedua Premier League dengan hasil kurang memuaskan. Bermain di hadapan publik Anfield, skuad The Reds ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 1-1. Saat itu Crystal Palace unggul lebih dulu lewat gol dari Wilfried Zaha di menit ke-32. Keadaan semakin memburuk setelah Darwin Núñez mendapat kartu merah pada menit ke-57. Beruntung Liverpool bisa mencetak gol penyama lewat Luis Diaz di menit ke-61. Hasil ini membuat Liverpool mengamankan 1 poin dan berada di peringkat 12 klasemen. Dan inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan kedua. Terdapat insiden pada pertandingan Liverpool dan Crystal Palace dini hari tadi. Saat itu Darwin Núñez terlibat cekcok kecil dengan bintang Crystal Palace yakni Joachim Andersen. Andersen pun sempat melakukan dorongan kecil kepada Núñez. Sayang Núñez meresponnya cukup buruk dengan menanduk wajah Andersen sampai terjatuh. Melihat hal tersebut, wasit pun langsung mengganjar Núñez dengan kartu merah.
Hal ini sangat merugikan Liverpool mengingat laga masih menyisakan 33 menit waktu normal. Dilansir dari Squawka, Nunes menjadi pemain pertama Liverpool yang menerima kartu merah di Anfield sejak tahun 2019. Dini hari tadi Liverpool ditahan imbang oleh Crystal Palace di Anfield dengan skor 1-1. Hasil seri ini didapat setelah The Reds mencetak gol penyama melalui Luis Diaz. Sementara itu terdapat rekor mengejutkan yang diraih oleh Virgil van Dijk, yakni belum pernah kalah dalam pertandingan Liga Primer di Anfield selama berseragam Liverpool. Rekor ini jadi semakin luar biasa mengingat Van Dijk sudah bergabung ke skuad The Reds selama hampir 5 tahun. Luis Diaz menjadi penyelamat Liverpool dengan mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Crystal Palace. Di sisi lain, pemain asal Kolombia ini juga mencatatkan statistik apik, yakni memenangkan 16 duel dengan pemain lawan. Selain itu, Diaz juga melewati pemain lawan sebanyak 7 kali dan melancarkan 6 tackle sukses. Sebagai informasi, nggak ada pemain Liverpool yang mencatatkan kemenangan duel lebih banyak dari Luis Diaz sejak Lucas Leica pada tahun 2017 lalu. Juventus memainkan pertandingan pekan pertama Serie A melawan Sassuolo. Bertanding di Juventus Stadium, skuad Bianconeri menang besar dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Bianconeri dicetak oleh Angel Di Maria serta brace dari Dusan Vlahovic. Sementara Sassuolo yang datang sebagai tim tamu belum berhasil mencetak gol tambahan. Sassuolo sebenarnya lebih mendominasi dan mencatatkan 7 tembakan mengarah ke gawang. Beruntung Mattia Perin tampil solid dan meraih clean sheet. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan pertama. Berita selanjutnya, Alvaro Morata mencetak brace dan membawa Atletico Madrid meraih kemenangan pertamanya. Sedangkan timnas Indonesia U16 mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir di upacara kemerdekaan. Atletico Madrid menjalani laga pekan pertama La Liga melawan Getafe. Bertanding di Coliseum Alfonso Perez, skuad Los Rojiblancos unggul telak dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Atletico dicetak oleh brace dari Alvaro Morata serta 1 gol dari Antoine Griezmann. Sementara Getafe yang menjadi tuan rumah gagal mencoploskan 1 pun gol. Pada laga ini Atletico tampil mendominasi dengan 59% penguasaan bola. Sementara itu kemenangan ini juga membuat Atletico berada di peringkat 2 klasemen. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan pertama. Di musim panas ini, Newcastle United sudah mendatangkan sejumlah pemain beken mulai dari Sven Botman, Matt Targett, sampai kiper timnas Inggris yakni Nick Pope. Menurut laporan terbaru, skuad The Magpies mengejar tanda tangan striker Watford yakni João Pedro. Skuad asuhan Eddie Howe ini pun siap melayangkan tawaran baru. Sebelumnya mereka sudah mengirim tawaran pembuka sebesar 20 juta plus bonus 3 juta euro. Tetapi sayang Watford menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu kecil. Chelsea sudah melepas banyak pemain di berbagai posisinya. Kali ini mereka juga berpeluang melepas Emerson Palmieri sebab bek kiri asal Italia tersebut diminati oleh West Ham. Sayang rencana West Ham mendatangkan Emerson sedikit terganggu. Sebab Todd Boehly bilang kalau dia cuma ingin melepas Emerson dengan kontrak permanen. Sebelumnya pada bulan Juli lalu kemarin Emerson juga diminati oleh OGC Nice. Sayang Nice yang saat itu ingin meminjam Emerson justru mendapat penolakan dari skuad The Blues. Benjamin Mendy sedang menjalani persidangan terkait kasus pemerkosaan. Bek Manchester City ini pun dianggap sebagai predator seks yang sangat bejat. Sebab persidangan mengungkap aksi Mendy dan rekannya yang bernama Louisa Maguire. Keduanya disebut berencana memperkosa wanita dalam periode 2018 sampai 2021. Kabarnya Mendy membayar rumah yang digunakan untuk melancarkan aksi bejatnya. Sementara Saha bertugas untuk mencarikan para calon korban. Timnas Indonesia U16 akan hadir di upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan bentuk apresiasi karena mereka baru saja menjuarai Piala AFF. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Zainuddin Amali. Selain itu dia juga memastikan kalau skuad Garuda Muda akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberikan apresiasi kepada Timnas U16 yang menjuarai Piala AFF. Jokowi menyebut kalau itu adalah salah satu kado terindah di Hari Kemerdekaan Indonesia. Juventus tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan gelandang PSG yakni Leandro Paredes. Kabarnya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan individu. Dalam kesepakatannya Juventus akan memboyong Paredes dengan kontrak jangka panjang. Di sisi lain pemain asal Argentina ini juga berminat untuk merapat ke skuad Bianconeri.
Kini Juventus mengadakan pembicaraan dengan PSG untuk mencapai kesepakatan penuh. Sementara itu untuk menjamin posisi Paredes, Juventus dipastikan melepas Adrien Rabiot. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa!